wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan memaparkan materi tentang anestetika sistemik, di mana adapun nama-nama kelompok kami yaitu ada Asrul Agiarta, kemudian Clara Gillian, Dian Khutbah, Eka Khairul, Rosdiana, dan Wawade Masyani. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pengertian anestetika sistemik, kemudian mekanisme kerja anestetika sistemik, lalu ada teori terjadinya efek anestetika sistemik, kemudian kelompok anestetika sistemik, dan yang kelima yaitu contoh senyawa dari anestetika sistemik. Adapun pengertian dari anestetika sistemik yaitu anestetika sistemik adalah senyawa yang dapat menekan aktivitas fungsional sistem saraf pusat sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran, menimbulkan efek analgesik dan relaksasi otot serta aktivitas refleks. Yang kemudian mekanisme kerja anestetika sistemik yaitu struktur kimia, kemudian sifat kimia fisika, berefek farmakologis. Golongan anestetika sistemik sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa anestetika sistemik menekan sistem saraf pusat secara tidak selektif dan aktivitasnya lebih ditentukan oleh sifat kimia fisika dan bukan oleh interaksinya dengan reseptor spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Khairul dari kelompok 2 NIM F 2018-01182 dari kelas B4. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya. Saya akan membahas mengenai teori terjadinya efek anestesi sistemik. Baiklah, langsung saja kita ke slide. Ya, teori terjadinya efek anestesi sistemik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada teori fisik dan teori biokimia. Kita bahas dulu yang pertama tentang teori fisik, di mana pada teori ini efek anestesi dihasilkan oleh interaksi fisik. Teori fisik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada teori lemak, teori ukuran molekul, dan teori Klatrat. Kemudian yang kedua mengenai teori biokimia. Pada teori ini, kerja anestesi dihasilkan oleh perubahan biokimia. Menurut Quastel, pada tahun 1963, Quastel mencoba menjelaskan mekanisme kerja anestetika sistemik secara biokimia dengan memperkenalkan teori penghambatan oksidasi. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori fisik terlebih dahulu, di mana tadi saya sudah menjelaskan bahwa teori fisik itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada teori lemak, teori ukuran molekul, dan teori Klatrat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada teori lemak. Menurut Overton dan Mayer tahun 1899 memberikan tiga postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa yang dikenal dengan teori lemak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak. Yang kedua, efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak, seperti sel saraf. Kemudian yang ketiga, efisiensi anestesi atau hypotonic terfase air tergantung pada koefisien partisi lemak dalam air atau distribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air jaringan. Ya, yang kedua ada teori ukuran molekul. Wolf dan Featherstone pada tahun 1957 mengemukakan teori anestesi sistemik yang dikenal sebagai teori ukuran molekul. Beberapa bahan anestesi yang tidak reaktif dapat menimbulkan efek anestesi sistemik karena ada hubungan yang mendasar antara sifat molekul dengan efek penekan sistem saraf pusat. Wolf dan Featherstone menduga bahwa ada hubungan antara tetapan volume suatu molekul, suatu senyawa, dengan ada tidaknya kemampuan untuk menimbulkan anestesi. Tetapan volume molekul tersebut dapat dihitung melalui persamaan van der Waals sebagai berikut, di mana P ditambah A per V
V kuadrat, kemudian dikalikan dengan V dikurang B, kemudian sama dengan RT, di mana A sama dengan ketetapan kepolarisasian gas ideal dan B sama dengan ketetapan volume molekul. Kemudian yang ketiga ada teori Klatrat, di mana menurut Pauling pada tahun 1961 beliau mengemukakan suatu teori anestesi yang penekanannya tidak pada fase lemak sistem saraf pusat tetapi pada fase air, yang dikenal dengan teori Klatrat atau teori air. Obat anestesi yang berupa gas atau larutan mudah menguap dan bersifat inert, seperti xenon dan kloroform, di mana mempunyai potensial yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan untuk mencapai reseptor. Pada percobaan in vitro, xenon dan kloroform dalam lingkungan air dapat membentuk mikrokristal hidrat atau klatrat dan merupakan mikrokristal hidrat yang stabil, di mana Pauling menganggap bahwa secara in vivo, xenon dan kloroform akan menduduki ruang-ruang yang berisi molekul air. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori biokimia, di mana pada percobaan in vitro terlihat bahwa senyawa anestetika sistemik dapat menekan uptake oksigen di otak dengan cara menghambat oksidasi koenzim NADH atau nikotinamid adenin dinukleotida menjadi NAD+. Pencegahan proses oksidasi ini menimbulkan penekanan fungsi siklus asam sitrat karena NAD+ terlibat dalam proses dekarboksilasi oksidatif dalam siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Karena oksidasi NADH juga dikontrol oleh proses fosforilasi ADP menjadi ATP, maka anestetika sistemik juga menghambat proses fosforilasi oksidatif tersebut dan akan menurunkan pembentukan ATP, di mana pengurangan uptake oksigen di atas menyebabkan penurunan aktivitas sistem saraf pusat sehingga terjadi anestesi. Ya, itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Mas Yani, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu kelompok anestetika sistemik, di mana kelompok anestetika sistemik berdasarkan cara pemberiannya anestetika sistemik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestetika inhalasi dan anestetika intravena. Yang pertama, anestetika inhalasi, di mana senyawa yang dapat menimbulkan efek anestesi dan diberikan secara inhalasi. Anestetika inhalasi ini disebut juga dengan anestetika yang mudah menguap, karena pada umumnya sediaannya berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Beberapa di antaranya bersifat mudah meledak bila bercampur dengan udara atau gas lain. Aktivitas dan keamanannya sangat bervariasi. Yang kedua, anestetika intravena, di mana anestetika intravena ini senyawa yang dapat menimbulkan efek anestesi dan diberikan secara intravena. Senyawa ini menghilangkan kesadaran secara cepat atau awal kerja obatnya cepat. Tetapi masa kerjanya juga singkat sehingga untuk operasi memerlukan waktu lama. Waktu lama harus dikombinasi dengan anestetika sistemik yang lain. Anestetika intravena memberikan efek samping seperti depresi pernapasan, aritmia jantung, asma pada bronki dan laring, mual dan rasa pusing dan sesudah operasi. Oke, selanjutnya anestetika inhalasi mempunyai dua keuntungan dibanding dengan anestetika intravena. Yang pertama, kedalaman anestesi dapat diubah dengan cepat dan mudah menguap kadar obatnya.
Kemungkinan terjadi depresi pernapasan sesudah operasi kecil karena obat dieliminasikan dengan cepat. Anestetika inhalasi menimbulkan efek samping antara lain adalah delirium, mual, takikardia atau kecuali halotan, aritmia jantung, depresi pernapasan, oligurie yang terpulihkan. Kadang-kadang ada juga yang menimbulkan hepatotoksik, nefrotoksik, dan bersifat karsinogenik. Dalam sediaan yang umumnya digunakan oksigen sebagai pelarut. Contohnya seperti anestetika inhalasi yang berupa gas adalah siklopropan, etilen atau rumus strukturnya H2C atau sama dengan CH2, dan nitrogen oksida strukturnya Na2O. Baiklah, pada slide 15 ini berdasarkan struktur kimia anestetik inhalasi yang dapat berupa cairan mudah menguap dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu turunan eter dan turunan hidrokarbon terhalogenasi. 1. Turunan eter, contoh diethil ether, vinyl ether, enfluoran, isofluoran, dan metoksifluoran. Kedua, turunan hidrokarbon terhalogenasi, contohnya kloroform, etil klorida, halotan, dan trifluorometanol. Kemudian berdasarkan struktur kimia anestetika intravena dibagi menjadi dua kelompok yang sama, yaitu turunan barbiturat dan turunan sikloheksan. 1. Turunan barbiturat. Turunan barbiturat yaitu mempunyai masa kerja sangat pendek atau kurang dari setengah jam, yang pada umumnya menimbulkan efek anestesi sistemik. Kemudian pada tabel kita dapat lihat secara seksama di bawah slide ini. Yani NIM saya F2 01801176. Saya dari kelas B4 Farmasi kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu contoh senyawa anestetika sistemik. Oke, langsung saja. Di mana contoh senyawa anestetika sistemik ini ada beberapa bagian. Yang pertama, diethyl ether atau disebut dengan ether anestetikus, di mana diethyl ether ini anestetika sistemik yang cukup aman dan banyak digunakan pada pembedahan. Waktu induksinya sangat lambat sehingga pada permulaan biasanya digunakan anestesi lain yang awal yang kerjanya cepat seperti vinyl ether atau nitrogen oksida. Diethyl ether mempunyai koefisien partisi darah atau udara tinggi dan digunakan pula sebagai pelarut dan untuk ekstraksi kadar anestesi 10-20% volume secara inhalasi. Yang kedua, influoran atau etran. Daya anestesi ini serupa dengan halotan, sering dikombinasi dengan oksigen atau nitrogen oksida. Waktu induksinya 4-6 menit, kadar anestesi 2-5% secara inhalasi. Yang ketiga, isofluoran atau disebut dengan furane, di mana anestesi ini inhalasi yang relatif baru dengan toksisitas yang lebih rendah dibandingkan obat anestesi dengan toksisitas yang lebih rendah dibandingkan obat anestesi lainnya. Daya anestesi ini dan waktu induksi serupa dengan halotan. Yang keempat adalah triopental Na, di mana triopental Na ini disebut juga dengan pentolan Na. Digunakan secara luas sebagai anestesi sistemik dan diberikan secara intravena.
Awal kerjanya cepat, kurang lebih 0,5 menit dengan masa kerja 10-30 menit. Waktu paro kurang lebih 11,5 jam. Dosis intravena larutan 2,5%, 2-3 mil dengan kecepatan pemasukan 1 mil per 5 detik. Yang kelima, halotan. Float-Hane adalah anestesi sistemik dengan aktivitas 4 kali lebih besar dibanding dietil eter dan hampir sama dengan kloroform. Senyawa ini menimbulkan toksisitas lebih rendah dibanding dietil eter. Waktu induksi halotan cepat 2-10 menit dengan masa kerja yang singkat. Nilai koefisien partisi darah atau udara rendah. Halotan digunakan secara inhalasi dengan kadar 1-4% diuapkan dengan pengaliran oksigen. Yang keenam, ketamin HCl. Ketalar adalah anestesi sistemik yang diberikan secara intravena atau intramuskular. Awal kerja obat cepat 0,5 menit setelah pemberian intravena dan 3-4 menit setelah pemberian intramuskular. Efek berakhir setelah 5-10 menit intravena atau 12-25 menit intramuskular dengan waktu paro 2,5-4 jam. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itulah materi yang dipaparkan dari kelompok kami tentang anestetika sistemik. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.